Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kodriansyah dari kelas 5C dengan NIM 1901099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul Perkembangan Multikulturalisme di Indonesia. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi pengertian multikulturalisme ini berasal dari akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi, banyak, kultur budaya, dan isme, aliran atau paham. Nah, secara hakiki dari kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya masing-masing yang unik. Nah, dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk bersama komunitasnya. Nah, harus diakui bahwa multikulturalisme itu kebangsaan Indonesia, artinya di bahasa Indonesia ini multikulturalismenya itu belum sepenuhnya dipahami segenap warga masyarakat. Terus sesuatu yang belum dipahami secara given, yaitu sebagai takdir Tuhan dan faktor bentukan manusia. Nah, bukan faktor bentukan manusia. Nah, adapun konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru, sekitar tahun 1970-an. Nah, gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada, kemudian diikuti Australia, terus Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Nah, atau majemuk atau plural society bahasa Inggrisnya. Nah, kemajemukan masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh keadaan intern atau dari dalam tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Nah, terus adapun jika dispesifikasikan ada 5 penyebab timbulnya multikultural di Indonesia. Nah, yang pertama faktor sejarahnya Indonesia. Nah, jadi kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Terus terutama dalam hal rempah-rempah. Nah, sehingga banyak negara asing yang ingin menjajah Indonesia seperti Portugis, Belanda, sampai Jepang. Nah, terus 2, pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing, masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar. Nah, meski sering terjadi benturan dengan budaya lokal. Nah, jadi bercampur dengan budaya asing. Nah, terus yang ketiga faktor geografis. Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat strategis, yaitu di antara benua dan 2 samudra. Nah, yang keempat itu faktor fisik dan geologi. Nah, bila dilihat dari struktur geologi, Indonesia ini terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Asia, terus lempeng Australia, dan Pasifik. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai berbagai tipe geologi seperti Asiatis, tipe peralihan dari Australis. Nah, adapun faktor iklim. Nah, jadi iklim juga di sini sangat mempengaruhi keberagaman kebudayaan Indonesia. Contohnya contohnya orang yang berada di daerah pegunungan, nah itu lebih ramah orangnya. Nah, di sini ada potret konflik etnis di Indonesia seperti yang terjadi kekerasan di antara etnis Madura dan etnis Melayu. Nah, di sini ada perilaku kekerasan yang tergolong sadis. Nah, di dalam perilaku kekerasan ini masyarakatnya itu kan ingin dihargai seperti itu. Nah, jadi dalam konfliknya itu pertama dari etnis Madura ini dia itu mencuri. Nah, mencuri tapi itu ditangkap oleh polisi, dilaporkan oleh etnis Melayu ini, tapi dianggap tidak adil oleh etnis Madura, oleh etnis Melayu seperti itu. Nah, sehingga orang dari etnis Madura ini marah dan ingin membalas dendam ke etnis Melayu, tapi etnis Melayu tersebut juga mengancam seperti itu akan membalas juga, sehingga terjadilah konflik
dan berjatuhan banyak korban hingga ratusan dan ribuan rumah terbakar. Nah, sekarang adalah resolusi konflik. Nah, perubahan sistem politik di Indonesia ini dari otoraksi atau militer dulunya menuju demokrasi. Nah, telah mengubah cara Indonesia melakukan pendekatan resolusi konflik. Nah, adapun metode resolusi konfliknya yaitu pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, terus dalam metode ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menyisiri strategi konfliknya. Nah, adapun yang kedua itu intervensi pihak ketiga. Nah, adapun yang pertama itu resolusi konflik melalui proses pengadilan, yang kedua resolusi konflik melalui proses administrasi, dan yang ketiga resolusi konflik melalui alternatif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.